berita itu keluar rupiahnya udah mau 17.000. Ya rupiah kan akan tergantung pada fundamental ekonominya. Anda lihat kan IHSG berapa? Berapa sekarang? IHSG berapa sekarang? IHSG. Ah. Berapa IHSG? Oh, time high kan? 91 333. Tapi rupiahnya gimana, Pak? Begini, kalau indeks naik ke situ pasti ada flow asing masuk ke situ juga kan, nggak mungkin domestik sendiri yang bisa mendorong itu ke level yang seperti itu. Jadi tinggal tunggu waktu aja rupiahnya menguat juga karena supply dolar akan bertambah. Jadi ini mungkin sebagian spekulasi ketika Thomas akan ke sana, wah orang spekulasi dia akan apa, independensinya hilang. Saya pikir nggak akan begitu. Nanti kalau begitu insaf juga langsung menguat lagi rupiah karena fondasi ekonominya kita akan jaga supaya semakin membaik ke depan. Pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Menjaga fondasi ekonominya gimana gitu? Yang pertama berdoa. Lu nggak pernah dengerin? Pertama kita pastikan likuiditas di sistem finansial cukup. BI dan kita dan keuangan sudah setuju untuk menjaga itu bersama. Yang kedua, saya pastikan program-program belanja pemerintah dibelanjanya cepat di awal tahun ini. Terus kalau likuiditas di sistem cukup kan biasanya recycling jalan kan. Habis itu kami akan perbaiki investasi dengan debottleneck yang harusnya ini rapat 2 kasus tapi karena sidang DPR ditunda besok atau besok kayaknya. Jadi kita akan perbaikin semuanya, kita akan perbaiki sisi supply, sisi demand, ekonomi investasi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, sektor semuanya kita jalankan. 6% nggak terlalu sulit. Bukan kemarin saya bilang kan dalam setahun. Tahun ini 6% bisa. Karena ekonomi itu responnya cenderung agak lambat terhadap stimulus beberapa bulan. Kalau saya injak sekarang ke sistem mungkin 4 bulan baru kelihatan. Tapi kan Anda lihat triwulan pertama udah kelihatan Januari ini lebih bergairah dibanding tahun sebelumnya kan. IHSG naik itu bukan karena pemain pasar bodoh, mereka itu orang-orang pintar. Mereka melihat prospek ekonomi ke depan seperti apa, mereka nilai kebijakan kita seperti apa, kemudian mereka tentukan posisi berdasarkan itu. Jadi asing sudah masuk ke sini 3 bulan terakhir kan modal asing inflow-nya positif. Pak mau update mengenai cukai layer baru untuk rokok ilegal? Iya Pak, itu jadinya. Jadi rinciannya gimana sih Pak? Apakah akan ada cukai baru untuk khusus rokok lokal atau seperti apa gitu Pak? Kita ciptakan cukai baru khusus belum diputusin, tapi ada diputusin kira-kira akan memberi ruang pada rokok-rokok ilegal untuk masuk ke situ. Nanti begitu ada cukai itu mereka masih main juga, kita kan tahu pusat-pusat industrinya di mana, saya akan tutup. Yang ditetapkan sebagai rokok lokal itu ada pempisahan nggak sih Pak antara rokok impor dari luar ataupun ada rokok yang memang diproduksi lokal? Rokok pure lokal yang ada di Madura itu? Iya, Madura dan tempat-tempat lain. Kalau yang luar yang legal ya saya tutup. Ya ampun itu mah. Pak, terkait likuiditas mau rencana nambah ini lagi nggak sih penempatan dana di Himbara Pak? Kan biar Nah, sekarang sudah cukup. Tapi saya akan monitor dari waktu. Sekarang tuh udah tumbuhnya hampir data terakhir hampir 13%. M0-nya sudah cukup kalau dijaga di situ terus untuk tumbuh kredit double digit. Kan tadi udah 9,7 di bulan Desember ya. Itu karena di akhir tahun aja baru uangnya nambah. Tapi kalau seperti sekarang ini akan semakin memberi ruang dan memaksa kredit untuk tumbuh ke double digit. Jadi Anda nggak usah takut, ekonomi akan tumbuh lebih baik. Oke. Perusahaan Cina yang nggak bayar PPN Pak. Defisit Bapak ada tanggapan nggak Pak untuk Kenapa defisit? pasar defisit fiskal semakin negatif juga bisa atau kemungkinan melewat dari insurance nggak? Defisit kan udah lama tahu, dan justru gini, defisit fiskal itu dipakai seperti itu untuk apa? Untuk kameranya yang mana? Oh itu ya. Yang nanya ini habisnya. Untuk menggairahkan perekonomian dalam negeri, kita hidupkan permintaan maupun sisi permintaan dan penawaran di dalam negeri. Kan kita tahu dari awal tahun lalu sampai Agustus itu melambat terus. Jadi kita perlu instrumen untuk memastikan semuanya berbalik. Kalau nggak kita sekarang udah menuju krisis, resesi dan krisis. Tapi kan kita udah balikan. Jadi defisit fiskal adalah suatu konsekuensi logis dari kita menjalankan kebijakan counter cyclical.
untuk membalik arah perekonomian, dan sekarang ekonominya sudah berbalik arah. Jadi prospek kita ke depan akan lebih bagus. Itulah yang disebut kebijakan fiskal yang cerdas, saya pikir. Pak, soal perusahaan baja, saya kira itu kan Lain tidak 3% tidak lewat kan, pasti tidak lewat. Jadi di situ kita ini ya, tapi kita berikan dorongan yang optimal buat perekonomian. Kalau enggak kita susah semua sekarang. Demo yang terjadi di bulan September, Agustus akhir September awal itu indikasi bahwa masyarakat sudah susah cari kerja, makanan sudah terganggu segala macam. Jadi kita mesti menciptakan kebijakan yang membalikan arah itu, mengatasi itu. Kan sekarang udah nggak demo kan? Udah sedikit kan demonya. Dulu waktu gua ngomong gitu pada marah. Ini menteri yang baru soal ngomong. Tapi ya betul, ketika mereka punya harapan yang lebih besar dan bisa mencari pekerjaan lebih baik dibanding sebelumnya, dan lebih baik kerja dibanding demo. Jadi kewajiban kita, pemerintah dan bank sentral dan lain untuk memastikan bahwa ekonomi tumbuh lebih cepat ke depan sehingga lapangan kerja tercipta lebih banyak, sehingga orang nggak sibuk demo tapi sibuk bekerja. Pak, perusahaan Cina Ada ya? kan mau disidap 2 perusahaan itu apa aja Pak? Perusahaan Cina yang nggak bayar PPN, katanya mau disidap 2 perusahaan itu namanya. Hari 2 hari ini saya akan ke sana. Nanti Anda dibawa nanti. Terima kasih Pak.